Kalian pernah nggak sih terbangun jam 3 pagi, ngerasa ada yang merhatiin kalian dari sudut ruangan yang gelap, padahal kalian yakin banget lagi tinggal sendirian? Dan yang paling parah, pintu kamar yang udah kalian kunci rapat-rapat, pelan-pelan kebuka sendiri, tanpa ada angin, tanpa ada suara langkah kaki. Kalau kalian pernah ngalamin hal kayak gitu, atau ngebayanginnya aja udah bikin bulu kuduk berdiri, coba deh komen di bawah sekarang juga. Karena malam ini, gue bakal ceritain sebuah kejadian nyata. Sebuah teror yang dialami sama seorang teman gue. Kita panggil aja dia Dimas. Dimas ini tipikal anak rantau yang ambisius. Kalian pasti paham gimana rasanya jadi anak rantau kan? Tulang punggung keluarga, jauh dari orang tua, harus pinter-pinter atur duit, biar bisa nabung dan ngirim ke kampung. Nah, Dimas baru aja dapat kerjaan di sebuah pabrik di daerah Bandung. Demi memangkas biaya hidup yang lumayan mencekik, dia mutusin buat cari kontrakan yang harganya miring banget. Setelah muter-muter nyari info dari teman ke teman, akhirnya dia nemu satu rumah sewa. Lebih tepatnya, sebuah pavilion kecil yang letaknya agak terpencil di pinggiran Lembang. Posisinya agak masuk ke dalam gang sempit yang cuma muat satu motor. Dan yang bikin tempat ini unik atau bisa dibilang menyeramkan adalah persis di belakang pavilion itu. Batas temboknya langsung bersebelahan sama hutan pinus yang rimbun dan gelap banget. Buat Dimas yang pikirannya serba logis dan gak percayaan sama hal-hal mistis, kondisi rumah itu sama sekali bukan masalah. Yang penting murah, aman dari hujan, dan bisa buat tidur. Pikirnya waktu itu. Logika anak teknik, Aik selalu nyari pembenaran yang masuk akal. Dia nggak peduli sama suasana Lembang yang kalau malam dinginnya bisa sampai menusuk tulang. Dia juga nggak peduli sama pepohonan pinus tinggi yang kalau tertiup angin, suaranya terdengar seperti orang yang sedang berbisik. Hari pertama pindahan, semuanya terasa normal. Dimas sibuk beres-beres, mindahin barang-barang dari kardus ke lemari. Rumahnya memang kerasa agak tua, cat dindingnya sudah mulai mengelupas, dan ada aroma lembab khas. Rumah kosong yang lama nggak dihuni. Tapi ada satu hal, satu detail kecil yang entah kenapa bikin Dimas merasa agak nggak nyaman sejak pertama kali menginjakkan kaki di sana. Di pintu kamar tidurnya, ada sebuah selot pintu, grendel, yang terbuat dari kuningan tua. Grendel itu bentuknya ukiran lawas, dan udah karatan di beberapa bagian. Anehnya, setiap kali Dimas menyentuh grendel itu untuk mencoba mengunci pintu, rasanya dingin banget. Bukan dingin biasa, dinginnya itu kayak es batu yang baru dikeluarin dari freezer. Padahal, cuaca siang itu lagi terik-teriknya, dan sinar matahari masuk lewat jendela. Rasa dingin dari grendel kuningan itu aneh. Seolah-olah besi itu menyedot suhu panas dari kulit tangannya. Dimas menepis perasaan itu. Mungkin karena bahannya kuningan lawas, wajarlah suhunya beda, gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Dia nggak pernah kepikiran kalau grendel pintu itu adalah kunci dari sebuah rahasia gelap di rumah tersebut. Sore harinya, saat langit mulai berwarna jingga kemerahan, Bapak kos, kita panggil saja Pak Suryo, datang berkunjung untuk memberikan kunci serep. Pak Suryo ini perawakannya tenang, usianya sekitar 60-an, tapi tatapan matanya tajam banget. Pas dia mau pamit pulang, langkah kakinya tiba-tiba berhenti tepat di depan pintu kamar Dimas. Pak Suryo diam sejenak. Dia memandangi pintu kamar itu agak lama, lalu melirik ke arah lorong pendek yang menuju ke pintu belakang. Pintu yang langsung menghadap ke arah hutan pinus. Bapak kos itu berdeham pelan, suaranya terdengar berat. "Mas Dimas," panggilnya, memecah keheningan. "Iya Pak, ada yang kurang biayanya?"
Tanya Dimas, bingung. Bukan itu. Pak Suryo menghela napas panjang. Di belakang rumah ini kan langsung hutan pinus ya. Udaranya kalau malam suka nggak ketebak. Dimas tersenyum santai. Iya Pak, adem rasanya. Saya malah suka nggak perlu beli kipas angin. Pak Suryo membalas senyuman itu, tapi senyumnya sangat tipis dan sama sekali tidak mencapai matanya. Wajahnya tiba-tiba berubah serius. Dengerin saya Mas, nada suara Pak Suryo menurun, hampir seperti berbisik. Kalau malam, apalagi kalau sudah lewat tengah malam, sebisa mungkin pintu belakang yang arah ke hutan itu jangan pernah dibuka ya. Terus, Pak Suryo kembali melirik tajam ke arah grendel kuningan di pintu kamar Dimas. Kalau pas Mas Dimas tidur dan dengar ada suara langkah kaki dari arah hutan, biarin aja pintu kamarnya agak renggang. Jangan dikunci rapat-rapat pakai grendel itu. Dimas mengernyitkan dahi. Jantungnya tiba-tiba berdegup sedikit lebih cepat. Kenapa pintu kamar malah nggak boleh dikunci rapat? Bukannya itu malah bahaya kalau ada maling atau orang jahat masuk? Pas Dimas baru aja buka mulut untuk menanyakan alasannya, Pak Suryo sudah membalikkan badan dan berjalan pergi begitu saja keluar dari pavilion, meninggalkan Dimas yang kebingungan berdiri sendirian di depan pintu kamarnya. Meninggalkan sebuah tanda tanya besar yang menggantung di udara. Malam pertamanya di sana, Dimas berusaha mengabaikan pesan aneh itu. Dia terlalu lelah setelah seharian membongkar barang, tapi tepat saat dia merebahkan diri di kasur dan mematikan lampu dari arah luar, dari kedalaman hutan pinus yang gelap gulita itu, sayup-sayup terdengar suara ranting patah. Krek. Sesuatu baru saja melangkah mendekati batas halaman belakang rumahnya. Malam-malam berikutnya di Lembang kerasa makin panjang dan mencekam buat Dimas. Kalian bisa bayangin sendiri suasananya. Rumah tua di ujung gang sempit, kanan kirinya sepi, tetangga lumayan berjarak. Dan persis di belakang, hamparan hutan pinus yang gelap, rapat, dan dingin. Angin malam yang meniup daun-daun pinus itu, suaranya nggak terdengar seperti angin biasa. Bunyinya srek, wus, bergesekan satu sama lain, menciptakan harmoni ganjil yang persis banget kayak suara segerombolan orang yang lagi asik berbisik-bisik di luar rumah. Dimas, dengan segala pikiran logisnya masih berusaha santai. Dia selalu bilang ke dirinya sendiri, cuman angin gunung wajar. Tapi, alam bawah sadarnya nggak bisa dibohongi. Setiap kali Dimas berdiri di dekat jendela belakang, menatap ke arah batas pepohonan yang hitam pekat itu, tiba-tiba aja ada beban yang kerasa numpuk di pundaknya. Berat, kaku, dan tengkuknya selalu meremang seakan-akan dari dalam kegelapan hutan itu ada sepasang mata yang lagi balas menatapnya, tanpa berkedip. Lalu, keanehan kecil mulai terjadi. Hari ketiga, waktu Dimas bangun pagi, dia sadar posisi kursi belajarnya bergeser sekitar 5 cm dari meja. Hari berikutnya, giliran sepatu kerjanya yang ditaruh rapi di rak, tiba-tiba posisinya berbalik, ujung sepatunya menghadap tepat ke arah pintu belakang, ke arah hutan. Dimas menghela napas panjang, memijat pelipisnya. Paling gue yang nendang pas jalan ngantuk ke kamar mandi, pikirnya. Selalu ada alasan logis di kepala anak teknik ini. Dia terlalu capek kerja shift pabrik buat mikirin hal-hal mistis. Sampai suatu sore, benteng logika Dimas mulai goyah. Sore itu hujan rintik-rintik. Dimas mampir ke warung kelontong agak di depan gang buat beli mie instan sama kopi saset. Ibu penjaga warung, panggil saja Bi Nining, merhatiin Dimas dari atas sampai bawah sambil masukin belanjaan ke kresek. Teh yang baru nyewa pavilionnya Pak Suryo ya? Tanya Bi Nining, suaranya pelan, setengah berbisik. Dimas mengangguk sopan sambil nyerahin uang pas. Iya Bi,
Baru beberapa hari pindah. Binining menerima uang itu, tapi tangannya tertahan sebentar. Wajahnya berubah tegang. Dia celingukan ke arah luar warung, memastikan nggak ada orang yang dengar. "Kuat, A? Tinggal di situ sendirian?" tanyanya. Matanya menatap Dimas dengan tatapan kasihan. Keluarga yang ngontrak sebelum AA, suami, istri, anak 1, kabur jam 2 pagi. Ngebut pakai motor sampai baju-bajunya aja ditinggal semua di dalam, nggak pernah balik lagi buat ngambil. Jantung Dimas tiba-tiba dek, rasa dingin menjalar dari perut ke dadanya. Tapi gengsinya sebagai anak rantau yang rasional masih tinggi. Dia tertawa canggung. "Masa sih, Bi? Mungkin ada urusan keluarga mendadak." Binining menggeleng pelan, raut wajahnya makin serius. "Bukan, A. Mereka kabur karena yang di belakang suka ngetuk-ngetuk minta dibukain pintu. Inget ya, pesen Bibi." Binining mencondongkan badannya ke depan meja etalase. "Jangan pernah, sesekalipun, buka pintu belakang yang ngarah ke hutan kalau udah lewat jam 12 malam. Dan grendel, kamar, kalau malam terdengar suara langkah, jangan dikunci rapat. Biarin aja longgar." Lagi, peringatan soal grendel dan pintu belakang itu muncul lagi. Persis seperti kata Pak Suryo. Dimas cuma bisa menelan ludah. Dia mengangguk kaku, mengambil kresek belanjaannya, dan buru-buru jalan pulang menembus gerimis. Malam itu, suhu udara merosot drastis. Lembang lagi dingin-dinginnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 11.45 malam. Dimas masih duduk di depan laptop, ngerjain laporan pabrik sambil pakai jaket tebal. Suasana rumah hening banget. Terlalu hening malah. Suara jangkrik yang biasanya ramai, malam itu hilang entah kemana. Tiba-tiba, angin berhenti bertiup. Suara gesekan daun pinus lenyap. Kesunyian yang absolut menyelimuti pavilion itu. Saking sunyinya, telinga Dimas sampai berdenging. Lalu, dari arah pintu belakang, terdengar sebuah suara. Tok, tok, tok. Suaranya pelan, sangat lambat, dan berirama. Jari-jari Dimas langsung kaku di atas keyboard, napasnya tertahan. Dia menoleh ke arah lorong gelap yang menuju ke pintu dapur. Tok, tok, tok. Bulu kuduk Dimas berdiri semua. Logikanya berteriak kalau itu mungkin cuma dahan pohon yang jatuh atau kucing garong. Tapi iramanya terlalu teratur buat ukuran binatang atau ranting. Itu ketukan buku jari. Jari manusia. Dengan kaki gemetar, Dimas berdiri dari kursinya. Dia berjalan pelan, sangat pelan, tanpa suara, menyusuri lorong menuju pintu belakang. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah ke telinganya. Sesampainya di depan pintu kayu itu, Dimas menahan napas. Pintu belakang itu punya celah selebar 2 jari di bagian bawahnya, memisahkan daun pintu dengan lantai keramik. Kalau memang ada orang iseng di luar sana, pasti kelihatan bayangan kakinya dari celah itu. Cahaya lampu teras belakang sengaja Dimas nyalakan sejak sore. Dimas perlahan berjongkok. Keringat dingin mulai menetes di dahinya meski udara sangat dingin. Dia mendekatkan wajahnya ke lantai, mengintip melalui celah bawah pintu. Kosong, nggak ada sepasang kaki, nggak ada bayangan apa-apa. Teras belakang itu kosong, melompong. Dimas baru saja mau membuang napas lega, mikir kalau dia cuman halusinasi. Tapi tiba-tiba, persis di depan wajahnya, di sisi luar pintu kayu itu, ketukan itu berbunyi lagi. Lebih keras. Bam! 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 Malam itu, setelah gedoran keras di pintu belakang, Dimas langsung mundur teratur. Jantungnya mau copot. Dia lari ke dalam kamar, narik selimut tebal-tebal, sampai menutupi kepala. Nggak ada suara lagi setelah itu, tapi Dimas nggak bisa tidur sampai pagi. Besoknya, di pabrik, kerjaan Dimas berantakan. Kepalanya pening luar biasa. Mesin konveyor yang bising rasanya kayak lagi ngebor isi kepalanya. Di sela-sela jam istirahat,
Dimas duduk sendirian di pojok kantin, ngaduk-ngaduk es teh manisnya yang udah hambar. Kalian pernah ada di titik terendah saat merantau? Saat capek fisik dan capek mental itu nyampur jadi satu? Itulah yang Dimas rasain. Gila, capek banget hidup kayak gini, batin Dimas menatap kosong ke arah tembok kantin yang kusam. Di rumah, jam segini, ibu pasti lagi masak sayur lodeh kesukaan gue. Hangat, rame. Lah gue di sini, makan mie instan tiap hari, kurang tidur, diteror hal nggak jelas pula. Apa sepadan sih gue jauh-jauh ke sini kerja banting tulang cuma buat ngerasa sekosong ini? Malamnya, Dimas pulang dengan badan yang rasanya kayak habis digebukin sekampung. Tapi anehnya, udara Lembang malam itu beda dari biasanya. Kalau biasanya dingin menusuk tulang, malam ini hawanya gerah, pengap. Panasnya itu bukan panas suhu, tapi panas yang bikin sumpek dada. Seolah-olah oksigen di dalam pavilion itu lagi disedot pelan-pelan sama sesuatu. Dimas merebahkan diri di atas kasur tipisnya. Matanya pedih, tapi otaknya menolak buat istirahat. Dia menatap langit-langit kamar yang catnya mulai mengelupas, merenungi nasibnya lagi. Kadang rasanya gue pengen nyerah aja. Beli tiket kereta pulang ke kampung, tidur di kasur gue sendiri. Batinnya lagi. Kali ini dadanya terasa sesak. Tapi kalau gue pulang, siapa yang bayar utang bapak? Siapa yang biayain sekolah adik? Gue sendirian di sini. Kalau ada apa-apa, kalau gue mati di kamar ini, mungkin orang baru sadar seminggu kemudian dari bau busuknya. Tepat jam 1 dini hari. Di tengah lamunan pedihnya itu, suara itu datang lagi. Srek, kres, srek. Suara langkah kaki menginjak tumpukan daun pinus kering. Jelas banget, deket banget. Arahnya dari balik tembok belakang, tepat di area hutan. Nggak cuman itu. Kali ini, langkah kaki itu diikuti suara bisikan pelan yang nggak jelas bahasanya dan suara decak lidah. Teske, teske, teske. Seolah ada yang lagi memanggil hewan peliharaan atau memanggil pemilik rumah. Di titik ini, emosi Dimas meledak. Kombinasi antara kurang tidur, stres kerjaan, dan rasa kangen rumah yang luar biasa mengubah rasa takutnya jadi amarah yang meluap-luap. Logika anak tekniknya kembali mengambil alih. Elah, ini pasti kerjaan preman kampung sini atau orang iseng yang mau maling. Gerutunya kasar. Dimas bangun dari kasur. Dia berjalan cepat ke arah belakang rumah. Alih-alih menjauhi area itu seperti pesan Pak Suryo dan Binining, Dimas justru melakukan hal yang sebaliknya. Dia mendekati sebuah jendela kayu besar yang ada persis di sebelah pintu belakang. Jendela itu langsung menghadap ke gelapnya hutan pinus. Dengan napas memburu, Dimas membuka slot jendela itu dan menolaknya lebar-lebar. Dia butuh udara segar. Dia merasa tercekik di dalam rumah ini. Woi, siapa di luar? Keluar lu! Jangan macem-macem ya, gue laporin polisi lu malam ini juga. Teriak Dimas ke arah hutan hitam pekat di hadapannya. Hening, gak ada jawaban sama sekali. Gak ada suara langkah kabur. Cuma angin malam yang tiba-tiba berhembus masuk melewati jendela yang terbuka, menampar wajah Dimas. Tapi angin itu aneh. Angin itu membawa aroma tanah kuburan yang basah, dicampur dengan wangi bunga melati yang sudah sangat layu dan busuk. Dimas mendengus kasar, pura-pura berani walau bulu kuduknya merinding mencium aroma itu. Pengecut, umpatnya pelan. Dia membiarkan jendela itu terbuka begitu saja, biar udara pengap di rumahnya keluar. Dimas berbalik dan kembali ke kamarnya. Dia berdiri di depan pintu kamarnya sendiri, menatap lurus ke arah grendel kuningan karatan itu. Tiba-tiba, peringatan Pak Suryo dan Binining terngiang jelas di telinganya. Jangan pernah buka akses ke hutan lewat tengah malam dan jangan kunci rapat pintu kamarmu. Dimas memejamkan mata. Emosinya masih labil. Persetan sama mitos, desisnya.
Gua butuh tidur nyenyak. Gua butuh aman. Kalau ada maling masuk, setidaknya pintu gua kekunci. Dengan tangan gemetar. Entah karena marah atau hawa dingin yang mulai merayap, Dimas meraih Grendel kuningan itu. Sentuhannya, ya Tuhan. Besi tua itu dinginnya luar biasa. Terasa seperti memegang balok es yang baru dikeluarkan dari tumpukan salju. Tapi Dimas nekat. Dia mendorong selot kuningan itu sampai mentok. Ceklek. Terkunci rapat. Nggak ada celah sedikit pun. Kalian tahu apa yang terjadi setelahnya? Tepat sepersekian detik setelah bunyi aklek itu menggema di ruangan, semua suara dari luar seketika mati. Suara jangkrik hilang. Suara angin yang menggesek daun pinus lenyap. Suasana pavilion itu mendadak kedap suara seperti telinga kalian tiba-tiba ditutup rapat pakai kedua tangan. Keheningan yang sangat tidak wajar. Dimas mematung di dalam kamarnya. Jantungnya berdebar kencang. Dia menahan napas. Dan di tengah keheningan absolut itu, dari arah ruang tengah, di luar kamar Dimas, terdengar suara langkah kaki. Bukan langkah kaki bersepatu, tapi suara kaki telanjang yang basah menapak di atas lantai keramik. Tap, plap, tap, plap. Sesuatu baru saja masuk lewat jendela belakang yang sengaja Dimas biarkan terbuka tadi. Dan langkah basah itu pelan-pelan berjalan mendekati pintu kamar Dimas. Kalian bisa bayangin enggak? Rasanya terjebak di dalam kamar berukuran 3 kali 3 meter, sementara persis di balik pintu kalian ada sesuatu yang lagi berdiri diam. Langkah kaki basah itu berhenti. Tap, plap. Berhenti tepat di depan pintu kamar Dimas. Dimas menahan napas sampai dadanya sakit. Dia berdiri kaku di samping kasur. Matanya melotot, menatap daun pintu kayu di depannya. Tangannya gemetar hebat merogoh saku celana, mengambil handphone. Layar HP menyala terang di tengah kegelapan kamar. Jam menunjukkan pukul 03.00 pagi. Tepat. Seketika itu juga, suhu di dalam kamar anjlok drastis. Kalau sebelumnya gerah dan pengap, sekarang berubah jadi dingin yang menusuk tulang sumsum. Saking dinginnya, setiap kali Dimas menghembuskan napas dari mulutnya, keluar uap putih tipis, kayak lagi ada di dalam freezer raksasa. Hening, sepi, nggak ada suara ketukan, nggak ada suara panggilan. Tapi, dari arah Grendel, kuningan karatan, yang tadi dikunci paksa sama Dimas, terdengar bunyi gesekan pelan. Klotak, srek, mata Dimas langsung tertuju ke sana. Logikanya sisa-sisa kewarasannya sebagai anak teknik masih berusaha melawan rasa takut yang udah sampai ke ubun-ubun. Ini pasti maling, batinnya panik. Ada yang lagi berusaha nyongkel selot pintu gue dari luar pakai kawat. Dengan sisa keberanian yang ada, Dimas mengangkat HP-nya. Dia buka aplikasi kamera, pindah ke mode rekam video. Tujuannya simple. Dia mau rekam bukti. Kalau ada maling yang berhasil masuk, seenggaknya wajah atau tangannya terekam buat dikasih ke polisi atau ke Pak Suryo besok pagi. Dimas mengarahkan kamera HP-nya ke arah grendel pintu. Jari telunjuknya menekan tombol rekam merah. Disinilah kejadian gila itu bermula. Dimas menatap grendel kuningan itu dengan mata kepalanya sendiri. Diam. Selotnya nggak bergerak sama sekali. Nggak ada tanda-tanda dicongkel. Tapi, entah kenapa firasatnya menyuruh dia untuk melihat ke arah layar HP-nya. Saat Dimas menunduk, menatap layar smartphone yang sedang merekam itu, darah di sekujur tubuhnya seakan berhenti mengalir. Di layar HP, grendel kuningan tua itu bergerak. Ya, kalian nggak salah dengar. Di dunia nyata, dengan mata telanjang grendel itu diam. Tapi di dalam layar kamera, batang kuningan itu perlahan-lahan bergeser mundur. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang lagi menariknya dari dalam. Srek, srek, srek. Dimas membeku. Otaknya error.
Dia menatap pintu asli. Diam. Dia menunduk lagi ke layar HP. Grendelnya terus bergeser mundur. Bukti setengah-setengah ini menghancurkan sisa-sisa logikanya berkeping-keping. Ini bukan maling. Maling nggak punya ilmu tembus pandang kayak gini. Cerita horor anak rantau yang sering dia dengar dari teman-temannya, kini terjadi di depan matanya sendiri. Sampai akhirnya, dari mata telanjang maupun layar HP, terdengar satu bunyi yang mematikan harapan Dimas. Cekalek. Grendel terbuka sempurna. Napas Dimas tercekat. Dia mundur selangkah, tanpa sadar masih memegang HP-nya tinggi-tinggi. Pintu kamar yang engselnya sudah tua itu perlahan-lahan mengayun terbuka ke arah dalam. Kriet, nggak ada angin sama sekali. Ingat suasana malam itu mati. Angin gunung sudah berhenti bertiup sejak sejam yang lalu, tapi pintu itu terus terbuka lebar, menampilkan lorong ruang tengah yang gelap gulita. Dan karena posisi kamar Dimas lurus dengan jendela belakang yang tadi dia buka lebar-lebar, Dimas bisa melihat langsung ke arah batas hutan pinus di luar sana. Dan disitulah dia melihatnya. Cerita horor jam 3 pagi ini mencapai puncaknya. Dari balik kegelapan hutan yang hitam pekat, di antara batang-batang pohon pinus yang menjulang tinggi, sesuatu perlahan-lahan muncul, melayang. Itu bukan pocong, bukan juga kuntilanak biasa yang sering diceritain orang-orang dengan suara tawa melengking. Bukan. Ini jauh lebih mengerikan karena sunyinya. Sebuah siluet perempuan. Pakaiannya compang-camping, lusuh dan basah kuyup seolah habis terendam air lumpur. Dia nggak berjalan menapak tanah. Ujung kakinya menggantung sekitar 10 cm di atas lantai keramik rumah Dimas. Perempuan itu melayang masuk melewati jendela belakang yang terbuka. Gerakannya sangat lambat, seolah melawan gravitasi. Rambutnya panjang terurai ke depan, basah dan kusut masai, menutupi sebagian besar wajahnya. Dimas mau teriak, dia buka mulutnya lebar-lebar, tapi suaranya nyangkut di tenggorokan. Pita suaranya lumpuh total. Badannya kaku kayak patung batu. Sosok itu kini berhenti tepat di ambang pintu kamar Dimas. Jarak mereka cuma sekitar 3 meter. Udara di ruangan itu mendadak berbau anyir darah kering bercampur melati busuk yang menyengat parah. Perlahan, sangat perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya sedikit. Dimas nggak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena tertutup rambut. Tapi, di balik selai-sela rambut basah itu, Dimas bisa melihat sepasang mata. Mata yang menatapnya lurus tajam. Nggak ada bola hitamnya, hanya putih pucat pasi. Tatapan itu bukan tatapan penuh amarah atau ingin membunuh, melainkan tatapan kosong hampa, namun menyimpan kesedihan yang sangat dalam dan purba. Kesedihan yang entah kenapa membuat dada Dimas ikut terasa sesak mau pecah. Tangan sosok itu yang pucat kebiruan dan kurus kering perlahan terangkat. Jari-jarinya yang panjang dan kotor menunjuk lurus ke arah wajah Dimas. Udara di paru-paru Dimas habis ditarik paksa. Pandangannya mulai mengabur. Hal terakhir yang dia dengar sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya dan kegelapan menelan pandangannya adalah suara bisikan parau dari sosok itu, sangat pelan namun menggema di dalam kepalanya. Anakku. Lalu, Brooke! Dimas ambruk ke lantai, tak sadarkan diri. Kalian tahu rasanya bangun tidur tapi berharap semua yang terjadi semalam itu cuman mimpi buruk? Itulah yang dirasain Dimas pagi itu. Cahaya matahari pagi yang hangat menembus celah jendela kamar, tepat mengenai wajahnya. Dimas mengerjap. Kepalanya pusing luar biasa, badannya kaku karena semalaman tertidur di atas lantai keramik yang dingin. Dia buru-buru bangun. Napasnya terengah-engah saat ingatannya tentang sosok perempuan semalam kembali menghantam otaknya. Dimas menoleh ke arah pintu. Pintu kamarnya kembali tertutup.
Tapi grendel kuningan yang karatan itu terbuka sempurna. Layar HP-nya yang tergeletak di lantai sudah mati total kehabisan baterai. Gak pakai mikir dua kali, Dimas langsung narik ranselnya. Dia masukin semua bajunya asal-asalan. Bodo amat sama sisa uang sewa bulan ini. Bodo amat sama barang-barang lain yang tertinggal. Di kepalanya cuma ada satu tujuan. Dia harus keluar dari rumah terkutuk ini secepatnya. Dengan langkah gontai dan wajah sepucat kapas, Dimas berlari keluar dari paviliun. Di ujung gang, dia berpapasan dengan Pak Suryo yang lagi nyapu dedaunan kering. Melihat Dimas menggendong ransel besar dengan muka panik dan keringat dingin, tangan Pak Suryo berhenti mengayunkan sapu. Bapak tua itu menghela napas panjang. Tatapannya teduh, seakan sudah tahu persis apa yang baru saja terjadi. "Mas Dimas, semalam mengunci rapat grendel kamarnya ya?" tanya Pak Suryo pelan, memecah keheningan pagi. Dimas berhenti melangkah, kakinya lemas. Dia mengangguk pelan, tenggorokannya masih terlalu kering buat sekadar bilang iya. Pak Suryo meletakkan sapunya lalu menepuk pelan pundak Dimas. "Saya kan sudah bilang, Mas, jangan dikunci rapat. Biarkan ada celah sedikit." Disitulah, di bawah sinar matahari Lembang yang mulai menghangat, Pak Suryo menceritakan kebenaran yang selama ini ditutupi dari para penyewa. Sebuah rahasia menyedihkan tentang paviliun dan hutan pinus itu. Ternyata, sosok yang Dimas lihat semalam bukanlah arwah penasaran yang haus darah atau setan yang ingin mencelakai manusia. Dia adalah sebuah memori yang terjebak, sebuah residu kesedihan dari puluhan tahun lalu. Warga sekitar memanggilnya Nyi Rati. Dulu Nyi Rati adalah seorang ibu miskin yang tinggal di sebuah gubuk reot, persis di area yang sekarang dibangun menjadi paviliun Dimas. Suatu malam yang diwarnai badai hebat, anak balitanya hilang saat bermain di dekat batas hutan pinus. Nyi Ratih yang panik mencari anaknya setiap malam. Dia menembus hutan gelap sendirian, menangis, memanggil-manggil nama anaknya sampai suaranya habis hingga akhirnya dia sendiri meninggal di dalam hutan itu karena kedinginan dan kelelahan yang luar biasa. Jasadnya tidak pernah ditemukan. "Sampai sekarang, Mas." Suara Pak Suryo terdengar bergetar, matanya berkaca-kaca. Kasih sayang seorang ibu itu ternyata nggak pernah mati. Arwahnya masih terus mencari. Setiap jam 3 pagi, dia keluar dari hutan pinus itu. Dia cuma mau ngecek rumah-rumah di sekitarnya. Kalau pintu kamar Mas dibiarkan sedikit terbuka atau renggang, dia cuma akan ngintip dari celah, memastikan apakah anaknya ada di dalam sana sedang tidur. Kalau dia lihat itu bukan anaknya, dia akan pergi dengan tenang tanpa ganggu siapa-siapa. Pak Suryo menatap mata Dimas lekat-lekat. "Tapi kalau Mas mengunci rapat pintunya, dia akan panik, Mas. Dia ketakutan kalau anaknya terjebak atau disekap di dalam kamar itu. Makanya dia akan paksa buka selot pintu itu bagaimanapun caranya." Mendengar cerita itu, rasa takut yang menggunung di dada Dimas tiba-tiba menguap entah kemana. Sebagai gantinya, ada rasa sesak yang luar biasa menghantam ulu hatinya. Bayangan mata putih pucat yang menatapnya semalam, kini tidak lagi terasa mengerikan, melainkan memancarkan penderitaan dan kerinduan yang sangat dalam. Bisikan parau "anakku" kembali terngiang di telinganya, menyayat hatinya. Dimas terdiam, pertahanan batinnya runtuh. Sebagai anak rantau yang gengsinya tinggi, yang belakangan ini sering mengabaikan telepon ibunya di kampung karena alasan sibuk kerja atau lagi capek. Cerita ini menamparnya keras-keras. Seorang ibu, bahkan setelah raganya hancur ditelan bumi puluhan tahun lalu, masih terus mencari dan mengkhawatirkan anaknya. Lalu dia, ibunya masih hidup sehat di kampung, tapi dia pelit sekadar memberi kabar atau membalas pesan.
Dimas menjauh sedikit dari Pak Suryo, duduk berjongkok di pinggir jalan gang, dan buru-buru menyalakan HP-nya pakai power bank. Tangannya gemetar hebat saat mencari kontak bertuliskan ibu di layar. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum sebuah suara lembut yang sangat dia rindukan terdengar dari seberang sana. Halo Le, tumben pagi-pagi telepon. Udah sarapan belum nak? Sehat kan di sana? Mendengar rentetan pertanyaan penuh perhatian itu, pertahanan Dimas jebol total. Air matanya tumpah tidak terbendung. Dia menangis sesenggukan di pinggir jalan pagi itu, tak peduli dilihat orang. Ibu, Dimas kangen bu. Maafin Dimas jarang telepon. Dimas sayang banget sama ibu. Pagi itu, teror yang paling mengerikan dalam hidup Dimas justru berubah menjadi sebuah momen penyembuhan. Sebuah teguran keras dari mereka yang tak kasat mata untuk lebih menghargai orang tua selagi mereka masih ada. Setelah puas berbicara dengan ibunya dan meminta maaf, Dimas merasa jauh lebih lega. Dia pamit pada Pak Suryo, merelakan sisa uang sewanya, dan memutuskan untuk mencari tempat tinggal lain yang lebih dekat dengan keramaian pabrik. Tapi, seperti yang gua bilang di awal, cerita ini punya akhir yang misterius. Saat Dimas melangkah keluar dari mulut gang, meninggalkan pavilion itu untuk selamanya, entah kenapa ada dorongan kuat untuk menoleh ke belakang. Dia menatap pavilion sepi itu dari kejauhan. Pintu belakang yang mengarah ke hutan pinus sudah dia kunci rapat sendiri sebelum berlari pergi tadi. Namun saat Dimas terus menatap lekat-lekat, perlahan-lahan, pintu kayu yang tertutup rapat itu mulai bergeser pelan. Terbuka, sedikit demi sedikit, menyisakan celah hitam yang pekat di baliknya. Dan bersamaan dengan hembusan angin pagi yang membawa sisa-sisa aroma daun pinus, sayup-sayup terdengar suara senandung pelan. Suara seorang ibu yang sedang menyanyikan lagu Nina Bobo berbahasa Sunda untuk anaknya, melayang pelan, berbaur dengan angin, dan menghilang di antara pepohonan. Gimana menurut kalian? Kadang, hal yang paling menakutkan di dunia ini ternyata menyimpan kisah yang paling menyayat hati. Buat kalian para anak rantau yang lagi jauh dari orang tua, coba deh telepon ibu kalian hari ini. Dan buat kalian yang pernah ngalamin kejadian mistis serupa di kosan atau kontrakan, coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gue makin semangat ceritain kisah-kisah horor nyata lainnya. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya. Dan ingat, jangan pernah kunci rapat pintu kamar kalian kalau kalian dengar suara langkah dari arah luar.